klik di sini unduh. Kemudian kalian klik di sini. Berikutnya silakan diisi. Ini ya, diisi nama, NIK, LPTK dan lain sebagainya. Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang terpanggil PPG guru tertentu yang tahap 3. Nah, di sini setelah kita itu melakukan konfirmasi kesediaan PPG di SIM PKB, maka langkah berikutnya kalau misalkan kita mengacu pada jadwal ini adalah nanti kita melakukan lapor diri. Dan untuk lapor diri nanti ketuntasannya itu akan menjadi syarat dan juga sebagai cara agar segera bisa akses menu sertifikasi pendidik yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa saja berkas yang wajib disiapkan untuk lapor diri ke LPTK. Tentunya antara LPTK 1 dengan yang lainnya bisa saja untuk persyaratan yang wajib diupload itu nanti berbeda ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan, kalau misalkan kalian belum melakukan konfirmasi kesediaan, maka dipastikan segera melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, tanda berhasilnya bahwa teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan itu ketika kalian masuk di beranda, ini sudah ada menu yang seperti ini. Jadi sebagai penanda bahwa kita berhasil melakukan konfirmasi kesediaan, itu muncul di sini ada tombol untuk masuk ke PMM, kemudian tombol untuk di sini kita cetak formulir pendaftaran atau form A1, kemudian ada paket informasi dan juga lapor diri. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman untuk melakukan lapor diri ya. Lapor diri kita tuh kemana dan berkas apa saja yang wajib kita siapkan. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan dicermati di sini kalian itu LPTK-nya mana. Misalkan teman-teman LPTK-nya itu adalah Universitas Pasundan misalkan. Maka silakan teman-teman untuk lapor diri berkas apa saja yang wajib disiapkan. Ini kalian mengacu pada LPTK penempatan PPG kita. Nah, di sini untuk mengecek informasi terkait tentang berkas yang wajib diupload, ini kalian bisa klik di sini yaitu tombol lapor diri ya. Bisa klik di lapor diri atau mungkin juga kalian bisa klik di bagian universitas ini, kalian copy paste di menu Google teman-teman. Dan untuk berkas lapor diri itu tentunya biasanya itu antara satu LPTK dengan yang lain itu bisa saja berbeda ya. Kita ambilkan contoh untuk yang pertama misalkan saja, yaitu kalau misalkan lapor diri yang ada di UISU teman-teman. Nah, kalau misalkan di UISU di sini juga sudah diberikan untuk yaitu pengumuman terkait tentang lapor diri peserta PPG guru tertentu yang tahap 3 tahun 2024. Maka di sini kalian bisa klik di bagian lapor diri di PMM di SIM PKB ya. Kemudian kalian akan diarahkan menuju ke LPTK masing-masing. Atau mungkin kalian bisa masuk ke sini yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Oke, seperti ini, kemudian .go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa arahkan kursor kalian ke sini di laman terkait, kemudian klik di bagian info LPTK. Kemudian silahkan dipilih ya untuk LPTK-nya itu yang mana. Silahkan dipilih LPTK-nya yang mana. Kemudian kita nanti akan mendapatkan informasi terkait tentang berkas lapor diri yang nantinya itu wajib kita upload ya. Dan di sini kita kembali misalkan saja yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara misalkan. Dan di sini disampaikan untuk jadwal nanti teman-teman lapor diri ini adalah mulai dari tanggal 18 sampai dengan 27 September ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya nanti menu sertifikasi pendidik yang ada di PMM itu bisa muncul dan juga bisa aktif ketika teman-teman sudah menyelesaikan proses lapor diri. Nah, jadi alurnya setelah kalian lapor diri ke LPTK, kemudian berkas kalian terverifikasi sudah betul, maka dari kampus itu akan mengaktifkan menu sertifikasi pendidik yang di PMM ya. Jadi kalau misalkan kita nunda-nunda, maka nanti yang berujung nggak bisa untuk segera muncul ya di menu sertifikasi pendidik, atau mungkin juga muncul namun tidak apa ya istilahnya tuh tidak bisa diakses ya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di sini ya, ini adalah untuk nanti lapor diri. Ini yang perlu diupload ya. Nah, di sini kita cek ini kalau misalkan di UISU ini adalah file biodata mahasiswa. Ini nanti yang ada upload.
yaitu di sini nanti untuk secara daring atau online untuk lapor dirinya tanggal 18 sampai dengan 27 September 2024. Kemudian yang diupload ini yaitu file biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDikti. Nah, untuk formatnya di sini kalian bisa unduh ya, tentunya di masing-masing LPTK itu diberikan formatnya, kemudian diisi. Terkait tentang tutorial cara mengisi biodata format PDDikti ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman di sini upload yaitu yang kedua, scan fakta integritas ya. Nah, fakta integritas ini teman-teman unduhnya di mana nih formatnya? Nah, formatnya ini silahkan teman-teman unduh. Kalau misalkan di LPTK nggak diberikan, silahkan unduh di SIM PKB ya. Jadi teman-teman masuk di SIM PKB, kemudian kalian klik di bagian biodata diri. Di bagian ini di sini ada informasi unduh template surat. Kalian unduh di sini fakta integritas ya. Klik di sini unduh. Kemudian kalian klik di sini. Berikutnya silahkan diisi ini ya, diisi nama, NIK, LPTK dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini diisi kota di mana kita tempat tinggal ya, atau kabupaten. Kemudian di sini adalah penanggalan ketika lapor diri, kemudian bulan ketika lapor diri, kemudian di sini peserta PG biar kena saja. Kemudian di sini kita berikan nama lengkap kita, kemudian diberi materai, kemudian ditanda tangan. Setelah itu di-scan, kemudian barulah kita upload ya. Oke, itu terkait tentang fakta integritas ya. Nah, kemudian teman-teman siapkan di-upload di sini ya, yaitu scan ijazah S1. Nah, scan ijazah S1 ini adalah harus asli ya. Kemudian scan transkrip nilai S1 yaitu transkrip nilai, kemudian scan kartu identitas KTP, kemudian scan kartu keluarga, kemudian scan kartu akta lahir ya, kemudian scan SK kepegawaian terakhir. Ini kalau misalkan ASN misalkan PNS ya, ini adalah SK CPNS, kemudian SK PNS. Kalau misalkan teman-teman guru swasta, inilah SK yayasan. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu sebagai P3K, itu SK pengangkatan P3K. Kalau misalkan teman-teman itu honorer, berarti SK pengangkatan oleh kepala sekolah atau kepala dinas ya. Nah, ini kemudian berikutnya untuk yang ke-10 itulah scan surat kesehatan jasmani dan rohani dari puskesmas atau RSUD atau rumah sakit pemerintah ya. Jadi di sini adalah bersifat opsional. Namun untuk keterangan sehat ini antara satu LPTK dengan yang lain itu bisa saja berbeda ya. Terkadang harus RSUD, terkadang boleh puskesmas. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya scan SKCK. Ini teman-teman bisa dari Polres ya. Ini dari Polres atau Polrestabes. Kalau misalkan di sini ditentukan dari Polres atau Polrestabes nih. Berarti kalau dari Polsek ini sepertinya nggak bisa ya kalau seperti ini. Kemudian berikutnya scan surat bebas nafsa. Ini adalah bisa dari Puskesmas, RSUD atau mungkin juga rumah sakit pemerintah. Kemudian juga file pas foto berlatar belakang merah dengan dimensi adalah 3x4 cm ya. Nah, ketentuannya di sini tentunya masing-masing LPTK memiliki aturan masing-masing ya. Nah, di sini adalah menggunakan jas itu bukan editan, jadi jasnya itu harus asli ya, jangan pakai jas yang editan. Nanti akan ketahuan, nanti nggak akan diterima ya. Kemudian juga tidak berkacamata. Kalau misalkan kita punya kacamata ya kita lepas dulu ya ketika foto nanti. Kemudian formatnya itulah JPG. Nah, berikutnya di sini ada keterangan ya, yaitu surat nomor 10, 11, 12 digunakan dalam keperluan. Jadi itu di sini untuk keperluannya dalam persuratan ya, yaitu nomor 10 yaitu surat sehat, kemudian surat SKCK dan juga surat nafsa. Itu untuk keperluan yaitu untuk lapor diri PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Nah, aturan kalau misalkan di UISU itu adalah seperti ini. Kalian silahkan cek aturan yang ada di LPTK masing-masing ya. Jadi itu untuk surat-surat ini nanti keterangannya adalah untuk keperluan lapor diri PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Nah, kemudian semua file dari nomor 2 sampai dengan 13 nanti maksimal 1 MB ya. Nama filenya itulah kalian tulisi nama lengkap yaitu nama mahasiswa, kemudian nama sesuai file. Jadi misalkan nama mahasiswa adalah saya calon guru, kemudian underscore, kemudian scan surat keterangan sehat misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman segera bergabung, itu di sini ada klik apa ya, istilah itu grup WhatsApp ya. Nah, di masing-masing LPTK itu ada grup WhatsApp-nya. Silakan bergabung saja. Kemudian untuk lapor diri nanti di sini ada linknya ya. Kita lapor dirinya di sini. Kita tinggal klik saja link yang ada di sini. Masing-masing LPTK nanti akan diberikan. Nah, kenapa sekarang belum bisa diakses ya? Dikarenakan untuk jadwal lapor dirinya
itu mulai tanggal 18 ya. Jadi sekarang ini kan masih tanggal 17 nih, belum bisa. Jadi kira-kira seperti itu untuk berkas yang disiapkan setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan untuk keperluan lapor diri. Oke, demikian silahkan dicek di LPTK masing-masing ya, dan segera disiapkan untuk berkas-berkasnya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.